Sahabat Islam, baru-baru ini, Kementerian Pendidikan Saudi mengubah narasi dalam buku pelajaran sejarah mereka, yang menyatakan bahwa Kekhalifahan Ottoman tidak mewakili umat Islam, dan dinyatakan sebagai penjajah. Kekhalifahan Utsmani memerangi Saudi pertama kali pada tahun 1744 Masehi. Saat itu banyak masyarakat menjadi jahiliyah, banyak kemusyrikan dan bid'ah ada di mana-mana. Akhirnya pada tanggal 3 Maret tahun 1924, runtuhlah Kekhalifahan Utsmaniyah di Arab Saudi. Kemudian Saudi membentuk pemimpin, atau amir, yaitu istilah dalam agama Islam. Raja Saudi pertama yaitu Abdul Aziz As-Saud dengan menggandeng ulama yang hebat untuk memurnikan agama Islam secara kafah di Saudi Arabia. Sahabat Islam, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak dan pahami sejarah yang sangat penting tentang awal mula persatuan dan kemurnian agama Islam di Arab Saudi ini sampai habis. Seorang Ibnu Battuta memiliki catatan yang sangat berharga dalam kegiatan ibadah tawaf pada abad ke-14. Pada acara mengelilingi Ka'bah, bangunan kubus dari bahan-bahan batuan besar yang diselimuti kain hitam yang berlapis emas, yang berdiri di tengah-tengah Masjidil Haram, yang pada waktu itu orang-orang Turki dan orang-orang Islam seluruh dunia mengelilingnya. Sejarah dimulai dari sini. Pada Saudi dikuasai oleh Kekhalifahan Utsmaniyah. Kemudian pada waktu sholat tiba, saat sholat pun, masing-masing mazhab melakukannya sendiri-sendiri, dalam waktu bersamaan. Ada 4 mazhab, ditambah aliran Syiah, Zaidi, Ibadi, dan aliran-aliran lainnya. Secara lahiriah, sholatnya tentu berbeda-beda antara penganut imam mazhab tersebut. Dalam hal ini, untuk penganut mazhab Imam Syafi'i, yang pengikutnya di Arab sangat besar, memperoleh penghormatan besar. Bahkan, imam mazhab ini dilantik oleh pemerintah. Tempat sholatnya berada di makam Ibrahim dan Hatim, yaitu bangunan yang melindungi sumur Zam-Zam, tak jauh dari makam Ibrahim. Sedangkan jamaah dari mazhab Maliki, baru akan memulai sholat di sisi dinding rukun Yamani Hijr Ismail, jika jamaah mazhab Syafi'i telah selesai sholat. Selanjutnya, giliran jamaah mazhab Hambali, yang sholatnya berada di dinding sisi Hajar Aswad rukun Yamani. Jamaah mazhab Hanafi, kebagian tempat, menghadap ke sisi Hijr Ismail. Saat mereka sholat, lilin-lilin akan dinyalakan, di dekat tempat imam salat mereka berada. Sahabat Islam, hal yang unik lagi, terjadi pada waktu sholat maghrib, mereka akan serentak melakukan sholat. Kemudian masing-masing imam mazhab, diikuti pengikutnya. Saat itu, muazin atau imam sholat akan mengeraskan suaranya, untuk penanda pergantian gerak salat. Akibatnya, karena sholat dalam satu waktu, dengan imam sholat masing-masing, yang berjumlah kurang lebih ada 4 imam sholat, akhirnya, tidak bisa dihindari lagi ada yang keliru, mengikuti suara muazin, atau imam sholat tersebut. Pada waktu itu, para pengikut mazhab Maliki seringkali melakukan ruku bersamaan waktunya dengan rukunya para pengikut Syafi'i atau pengikut Hanafi, melakukan sujud bersamaan dengan sujudnya para pengikut mazhab Hambali. Padahal pada saat itu, mereka sedang mendengarkan penuh perhatian kepada muazin atau imam sholat masing-masing yang sedang melakukan doa yang ditujukan kepada makmumnya. Hal ini supaya mereka tidak jadi korban kerancuan saat sholat yang dilakukan bersama-sama. Begitulah, ketetapan ini diberikan untuk mengakomodasi semua mazhab, ketetapan yang sangat tidak baik, karena ketetapan ini bisa merusak kerukunan, dan kemurnian Quran hadis, yang dibawakan oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi, sejak zaman Kekhalifahan Utsmaniyah jatuh, dan kemudian yang berkuasa adalah Kerajaan Arab Saudi. Setelah Arab Saudi berkuasa, yaitu pada tahun 1924, seorang raja pertama, yang bernama Abdul Aziz As-Saud,
yang ditunjuk sebagai amir, atau pemimpin agama Islam yang sah di negara Arab Saudi. Kemudian beliau menggandeng ulama besar, yang hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, dan beliau sudah lama menjadi juru hukum di tanah suci tersebut. Kemudian beliau dipandang sanggup mengamalkan, atau memurnikan agama Islam yang bersatu, berdasarkan kitabullah, yaitu Al-Quran dan sunnah dari Rasulullah yaitu Al-Hadis secara kafah atau menyeluruh. Ulama tersebut bernama Muhammad bin Abdul Wahab, yang mempelopori dan mengajarkan pemahaman pemurnian agama di Arab Saudi. Pada saat Arab Saudi masih dikuasai kekhalifahan Utsmaniyah, banyak orang di Makkah Madinah sering mendatangi kuburan-kuburan daripada masjid-masjid. Sehingga pada saat itu kuburan lebih ramai daripada masjid. Kemudian untuk menghilangkan kemusyrikan di tanah haram, Muhammad bin Abdul Wahab, tepatnya pada tahun 1925, beliau membongkar kubah-kubah yang ada di makam Baqi, sehingga rata dengan tanah. Kemudian setelah kemurnian agama Islam berkembang di sana, tak ada lagi perbedaan sholat 4 mazhab di Masjidil Haram. Dan tidak ada lagi orang yang berdoa dan sholat di kuburan. Sahabat Islam, seumpama saat ini sholat secara bergiliran itu diberlakukan, betapa lamanya waktu yang dibutuhkan, padahal jamaah selalu memenuhi Masjidil Haram saat ini. Pintu masjid akan ditutup jika masjid sudah penuh. Maka jamaah yang terlambat, jika ingin salat di dalam masjid ya harus menunggu sholat selesai, dan itu memakan waktu yang sangat lama. Alhamdulillah, saat ini Saudi sudah bersatu, khususnya di Makkah dan Madinah, untuk ibadah haji dan umrah bisa ibadah dengan tenang dan damai. Kemudian untuk sholat di Masjidil Haram, sudah satu imam sholat dengan khusyuk dan penuh hikmat. Semoga agama Islam di sana selalu dijaga kemurniannya oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Saat ini, di Museum Haramain, petugas Museum Abdul Rahman menunjukkan kepada kami foto-foto Masjidil Haram di tahun 1320 Hijriah, atau 1902 Masehi. Ka'bah saat itu masih ada pagar melingkar, sebagai batas tempat tawaf, dan di sisi luarnya ada bangunan-bangunan kecil, menghadap ke setiap sisi Ka'bah. Bangunan-bangunan kecil itu, tempat sholat masing-masing mazhab, ujar Abdul Rahman. Foto yang dibuat tahun 1372 Hijriah, masih menunjukkan kondisi yang sama.